Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Nah, jumpa lagi ya teman-teman untuk di video channelku ini berbagi kegiatan dimana sekarang udah lebaran hari keempat. Nah teman-teman, seperti biasa ya, ini video kegiatanku pas masih sahur dan untuk menjelang buka puasa. Jadi di sini aku masak-masak dan beres-beres kegiatan yang kulakukan. Nah, kelihatan ya teman-teman, aku di sini pagi-pagi sekitaran pukul setengah 4 ini sahur, menyiapkan untuk kebutuhan sahur. Untuk selesai puasa ini, bulan Ramadan ini, rindu ya teman-teman untuk menjalankan ibadah sahur karena ada terbiasa untuk kita menjalankan sahur, dan aku di sini berinisiatif untuk mencoba nanti puasa di hari Senin Kamis ya teman-teman, dan semoga itu bisa berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, di sini aku mau beraktivitas. Sambil menemani aktivitasku, aku mau sharing dan bercerita tentang yang bermanfaat dan tentang hidup minimalis. Jika ini bermanfaat, jangan lupa share dan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, bantu supportnya. Oke, judul yang aku bahas kali ini adalah ada 5 langkah meraih kepuasan tanpa menumpuk barang, hidup minimalis, maksimal bahagia teman-teman. Apa aja, ikutin terus ya, jangan di skip-skip videonya. Tapi sebelumnya sedikit penjelasan ya teman-teman, untuk mengetahui gaya hidup minimalis ini terbilang untuk gaya hidup sederhana. Mungkin ada berpikir untuk bosan ya dengan penuh kekurangan jika kita untuk hidup menjalani hidup minimalis ini. Tapi sebaliknya teman-teman, kita ada banyak manfaat yang bisa kita jalankan hidup minimalis ini. Konsepnya menawarkan kita dengan kebebasan dari beban materi, fokus pada hal-hal esensial, dan ruang untuk menikmati hidup sepenuhnya. Apalagi di era zaman sekarang ini, konsumerisme yang tak terkendali ya teman-teman, menjalani hidup minimalis menjadi pilihan cerdas kita untuk meraih kebahagiaan sejati. Nah, pertama-tama yaitu mulai dengan introspeksi, apa yang benar-benar penting dan apa yang benar-benar tidak penting. Sebelum memangkas barang-barang, meluangkan waktu untuk merenung itu adalah pilihan ya teman-teman. Karena nilai-nilai yang kita junjung tinggi, apa saja aktivitas yang membuat kita bahagia, dengan kita identifikasikan hal-hal esensial dalam hidup kita, baik itu hubungan, kesehatan, atau hobi. Ini akan menjadi kompas kita dalam menjalani hidup minimalis. Contohnya ya teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak sekolah, lalu ada grup, kemudian ibu-ibu rumah tangga ini berinisiatif untuk ada ajakan seperti pergi ke sana, ke sini, dan lalu sekali kita mengikutinya, terus ajakan itu ada aja ya teman-teman. Nah, kalau kita udah keuangannya stabil, kita bisa aja sih untuk mengiyakan ajakan tersebut. Tapi kalau keuangan kita tidak memungkinkan, kenapa kita harus mengiyakan ya? Bisa kita berkata tidak dengan sopan dan dengan kita menjelaskan dengan sesuai dengan apa yang menurut kita itu baik, yang sopan, yang bisa jelas gitu ya teman-teman. Berikutnya, hidup minimalis yang kedua membuat kita supaya maksimal bahagianya yaitu decluttering. Bukan sekedar untuk membuang barang, tetapi proses untuk seleksi dengan penuh kesadaran. Nah, sebelum kita kemas dengan barang-barang yang kita udah kumpulkan, kita tanya dulu pada diri sendiri ya teman-teman, apakah barang-barang ini benar-benar kita butuhkan atau tidak. Apakah barang ini memberikan nilai tambahan dalam hidup kita atau tidak. Jika jawabannya tidak, jangan ragu ya untuk supaya kita berpisah dengan barang-barang tersebut. Nah, dengan cara kita menyumbangkan atau kita jual barang-barang yang masih layak. Nah, itu bermanfaat
bagi kita juga dan bagi ruangan di dalam rumah. Jadi terasa lega juga ya teman-teman jika kita udah melakukan decluttering barang. Nah teman-teman, masih aktivitasku ya. Jadi dari pagi itu tadi mengasih untuk kucing yang 2 ekor. Nah sengaja itu kucingnya lagi nggak enakan, lalu aku pisahkan aja dengan piring supaya yang satunya itu bisa makan. Lanjut ya teman-teman, ini udah terang hari, aku ke sungai ya untuk menyuci pakaian, dan ketepatan ini ada teman bersama nenek usianya sekitaran 70 ya teman-teman, jadi masih kuat untuk menyuci di sungai. Jadi aku benar-benar salut dengan kesehatannya. Semoga kita dan sebagai ibu rumah tangga seperti nenek ini ya teman-teman selalu diberi kepanjangan umur kita dan bahagia selalu. Oke teman-teman, ikutin terus ya, jangan di skip-skip untuk videoku. Masih lanjut ya teman-teman untuk membahas gaya hidup minimalis maksimal bahagia yang ketiga, yaitu investasi pada kualitas bukan kuantitas. Nah, contoh ya teman-teman seperti untuk pakaian, perabotan, peralatan rumah tangga, investasi pada beberapa barang ini adalah cukup berkualitas yang tahan lama ya teman-teman. Tidak hanya lebih awet tetapi juga memberikan kepuasan lebih besar. Contoh ya teman-teman, aku sebelumnya belum ada cobekan. Nah, dikasih dengan cobekan kayu seseorang. Kemudian seseorang tersebut memerlukan cobekannya dan diambil ya teman-teman. Dan aku sadar sih sebenarnya kalau itu cobekannya udah dikasih tetapi dia perlu dan aku berikan aja. Dan aku di sini sedikit untuk menabung supaya membeli cobekan. Tetapi aku di sini memilih bukan cobekan kayu, aku malah memilih untuk cobekan batu karena lebih tahan, berkualitas dan aku senang untuk memakainya. Cobekan kayu itu agak susah ya teman-teman untuk cara pakainya. Dan kalau cobekan batu itu perlu juga berhati-hati untuk dalam memilih. Dengan batunya kita harus benar-benar tahu bahwasannya batu itu kualitasnya yang lebih bagus. Berikutnya yang keempat yaitu pengalaman lebih berharga dari benda. Minimalisme bukan berarti anti konsumsi ya teman-teman, bukan berarti kita nggak bisa beli apa-apa gitu ya, apa yang kita inginkan, tetapi lebih menggeser fokus dari materi ke pengalaman. Nah, misalnya kita selalu membeli barang daripada kita terus-terus membeli barang yang tidak perlu, lebih baik untuk mengalokasikan dana tersebut untuk seperti traveling atau kursus atau mungkin kegiatan yang bisa memperkaya jiwa gitu ya teman-teman, supaya kita ibu rumah tangga ini jiwanya tidak terlalu tertekan batin dan bahagia dan hilangkan stres. Karena pengalaman menciptakan kenangan yang indah yang bertahan lama. Bisa kita berquality time dengan keluarga dan itu adalah momen-momen yang sulit untuk diciptakan kalau kita sebagai yang masing-masing punya kesibukan. Dan yang terpenting untuk kegiatan yang memperkaya jiwa yang lainnya sebagai ibu rumah tangga adalah bisa kita dengan lari sore bersama teman-teman, dan kita hanya untuk memperkaya diri kita sendiri terlebih dahulu ya teman-teman, supaya jiwa kita itu lebih kaya, tidak stres. Karena kalau udah ibu rumah tangga perempuan ini jiwanya udah bahagia, otomatis seluruh isi rumah itu bahagia. Oke teman-teman, ini aktivitasku mau memasak dan bumbunya seperti biasa bumbu ulekan sendiri, dan kalau aku malas aku blender. Ini rencana mau menggulai ya teman-teman, jadi ada bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai merah, dan sedikit beberapa butir kemiri, ketumbar, sedikit jahe, lengkuas untuk aromatik bumbunya, serai dan daun apa itu, bunga apa namanya itu, daun salam ya teman-teman. Oke, ini aku memulai untuk menguleknya, kemudian nanti aku menggulai menggunakan santan,
dan aku sedikit campurkan beberapa potongan tempe supaya lauknya lebih banyak ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ya teman-teman, untuk langkah meraih kepuasan tanpa menumpuk barang, yaitu adalah supaya tidak terjebak dengan FOMO untuk mensyukuri apa yang dimiliki. Dan apa itu FOMO ya teman-teman? Itu adalah singkatan dari fear of missing out. Dari era zaman sekarang ini media sosial mudah terjebak ya teman-teman dalam rasa iri dan ingin memiliki lebih banyak. Kalau kita melihat men-scroll dengan barang-barang mewah orang yang memilikinya, dan supaya kita mensyukurinya apa yang kita miliki, jangan kita membiarkan diri kita dengan terpengaruh dengan melihat tersebut ya. Karena kebahagiaan sejati itu berasal dari dalam, bukan dari tumpukan barang. Solusinya di sini untuk kita melihat selalu ke bawah ya teman-teman. Apa yang kita miliki sekarang ini masih ada banyak orang yang belum memilikinya gitu ya. Dan itu adalah solusi yang bisa kita lakukan dengan kita melihat menggunakan media sosial itu yang berguna, bermanfaat dan positif supaya tidak terjebak dengan FOMO. Nah teman-teman, itu dia untuk beberapa langkah maksimal bahagia hidup minimalis. Hidup minimalis bukan tentang kekurangan, melainkan tentang kecukupan ya teman-teman. Tentang menghargai apa yang dimiliki, fokus pada hal-hal yang penting, dan menciptakan ruang untuk hidup yang lebih bermakna. Dan tidak terasa ya teman-teman, sudah di ujung video. Cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Dan ini ayam gulingnya udah mateng. Ini tuh benar-benar enak dan nikmat. Aku akhiri sampai di sini dulu. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.